Pertama kali ceritanya adalah gue ketemu sama bule Amerika yang kesasar nggak tahu mau kemana. Dia backpackeran, bingung ketemu sama gue mau kemana-kemana. Yaudah ya besok gue guide kan. Akhirnya gue guide tuh orang. Dibayar tuh? Dibayar. Iya. Lu tau nggak sih? Sebenarnya bule Amerika itu keluarga negaranya Israel. Jujur kalau soal Quran ya hafalan Quran mungkin masih banyak santri-santri lain yang lebih jago-jago lah atau mungkin santri lain jago Quran. Tapi kalau di pesantren Bukhari yang gue dapetin satu-satunya adalah gue bisa baca sesuai dengan nahwu tanpa gue tahu i'rabnya apa. Oh gitu. Iya. Karena lo terbiasa atau terbiasa. Tapi Kairo secara kultur sama Jakarta kurang lebih hampir sama. Tapi gue literally suka banget sama Kairo. Kulturnya orang Kairo. Orang Kairo tuh kalau dibilang orangnya keras-keras, tapi buset hatinya kayak Hello Kitty. Lembut. Mau jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekarang Nipnov JPG Noval Asim. Alam Habib, tour leader, Masya Allah. Alumni Mesir Anda ya? Mesir. Jadi Anda Fahri dong? Sama sekaligus beliau adalah seorang alumni dari pesantren Imam Bukhari. Jadi sekarang sibuknya jadi TL ya bro? Sibuknya sempat jadi TL, sekarang lagi sibuk di balik layar aja. Di balik layar, karena takut tampil ya? Waduh. Takut jemaah akhwat takut terfitnah. Itu dia. Oke, Bang Noval, kita mau cerita masalah pengalaman kita jadi tour leader nih. Boleh. Ya, hal apa yang paling unik? Boleh. Pernah ketinggalan di mana dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu, karena di podcast pendidikan, kita mau tanya dulu nih, gambaran pesantren Imam Bukhari Solo itu gimana sih? Oke. Ya, ini bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari pribadi saya ya sebenarnya. Iya. Pesantren Imam Bukhari itu salah satu pesantren yang dia itu kalau tagline-nya li ta'limil Qur'an wa sunnah ala nahji salafil ummah. Luar biasa. Gitu kan. Jadi untuk emang udah secara manhaj itu udah jelas banget ya. Jelas banget. Jadi dia itu li ta'limil Qur'an wa sunnah, jadi untuk belajar Al-Qur'an dan sunnah ala nahji salafil ummah, sesuai manhajnya salafus saleh. Berapa tahun di Bukhari? Aku alhamdulillah 6 tahun plus 1 tahun pengabdian. Ya. Jadi gimana selama lo 6 tahun di sana? Apa gambaran singkat tentang Imam Bukhari Solo? Bahasa dikuatin banget di situ. Iya, dikuatin banget. Jujur kalau soal Quran ya hafalan Quran mungkin masih banyak santri-santri lain yang lebih jago-jago lah atau mungkin santri lain jago Quran. Tapi kalau di pesantren Bukhari yang gue dapetin satu-satunya adalah gue bisa baca sesuai dengan nahwu tanpa gue tahu i'rabnya apa. Oh gitu? Iya. Karena lo terbiasa atau? Terbiasa. Jadi gue itu nggak tahu. Ini maksudnya gini, gue nggak bisa mengi'rabkan secara panjang. Satu kata itu nggak bisa. Tapi kalau seandainya harokatnya ini fathah kasroh atau dhamma gue tahu. Udah main feeling ya di situ. Udah main feeling. Karena dilatih mulu. Berapa tahun dari lo? Nah lo masuk tuh udah ada basic belum? Lo SD atau MI? Dari kalau di sana bilangnya mutawasit ya dari SMP. Orang-orang bilang sanawiyah. Iya. Kalau mutawasit SMP. Iya, mutawasit. Dari SMP bang. Dari SMP. Enggak, maksud gue gini. Lo 6 tahun SMP SMA kan? SD-nya lo apa? SD-nya gue SDIT biasa. SDIT biasa. Iya. Aduh, kesebut. Kok tahu? SDIT. Oke, terus kemudian berarti lu SDT biasa, yang mana bahasa Arabnya tipis-tipis aja. Tipis-tipis. Masuk SMP. Taunya baitun, rumah. Iya, rausun, kepala, gitu-gitu ya. Terus dari mulai mutawasito itu kelas 1, kelas 2, berarti lu anggaplah 0 banget. Dari 0 banget sampai lo bisa baca kitab tuh berapa tahun? Kalau gue jujur dari 0 sampai bisa baca kitab itu, jujur 3 tahun gue butuh. 3 tahun. Gue dari SMP kelas 3 berarti mutawasit kelas 3 itu udah mulai bisa baca. Kenapa? Karena nanti pas di sanawi atau SMA-nya gue kalau seandainya disuruh baca kitab nanti disuruh sama ustadznya Iqra, tapi harus pakai kaidah gini qala mu'allif rahimahullah ta'ala gitu. Dan lu baca sepanjang itu kagak ada fathah kasroh doma, nanti kalau seandainya salah baru dibenerin sama dikasih tau i'rabnya ini gitu. Dan itu berkelanjutan terus sampai kelas 3 sanawi seperti itu. Oke, Bang Noval, akhirnya kita sama-sama tahu nih. Kalau belajar bahasa Arab, itu ada dua jalan nih. Ya. Lo mau belajar baca atau belajar ngomong? Oke.
Kalau belajar ngomong lu artinya kan banyakin mufrodat sama prakteknya. Betul. Belajar baca lu ngerti kaidah dan rumus-rumusnya. Oke. Lu yang mana dulu tuh yang Gue bisa? belajar ngomong. Ngomong dulu. Ngomong. Yang penting bisa ngomong dulu deh. Oke. Karena gini, dulu di pesantren gue itu ada memang sampai ada musabaqah qiraatul kutub yang lomba baca Iya, kitab baca itu ya. kitab itu ya. Kalau gue jujur gue nggak bisa sampai setinggi itu. Tapi at least kalau gue ngobrol sama Syekh, Iya. karena gue di sana ada 2 native speaker dari Aljazair, Oke. gue bisa kalau sana ngomong. Udah nyambung. Udah nyambung. Itu di kelas 2 atau kelas 3? Kelas 1 SMA. Oke. Kelas 1 SMA tuh gue udah mulai bisa ngobrol lancar. Jadi makanya gue butuh kelas 1 sampai kelas 3 SMP tuh buat pahamin dulu nih basicnya gimana. Nah kelas 1 tuh gue udah bisa lancar. Berarti overall lu sebenarnya betah di sana ya? Betah, alhamdulillah Betah ya? Enak ya di situ? Makanya sampai lulus. Luar biasa. Luar biasa. Terus 6 tahun di situ, orang tua melihat perubahan lu dari segi bahasa berarti? Bahasa sih, bahasa. Akhlak tipis-tipis aja ya? Kamu gimana gimana? Sorry, di Imam Bukhari tuh ketatkah peraturannya apa gimana? Terus kalau gurunya ngasih hukuman tuh gimana? Oke. Kayaknya menurut gue ya, lu gak akan pernah ketemu pesantren yang ketat seperti Bukhari. Serius Pak? Iya. Serius? Iya, gue serius. Gimana contoh kasih tahu gitu contoh gimana? Jadi misalkan nih, dulu zaman kita itu lu mau keluar pondok radius 1 km masih boleh, masih boleh, mau kemana aja boleh. Tapi makin kesini mulai dibatasin Senin Kamis, kesini lagi mulai dibatasin harus pakai orang tua izin. Dan sekarang kalau seandainya gue tanya saya mau keluar itu nggak bisa. Jadi alasannya dia nggak bisa itu karena banyak sekali hal-hal yang mereka pertimbangkan sehingga banyak mudaratnya dan akhirnya nggak boleh keluar sama sekali di masa-masa meskipun dia KBM atau di luar jam belajar. Nah tapi kebalikannya karena nggak bisa keluar santri itu, Bukhari menyiapkan banyak fasilitas di dalam pesantrennya. Lu nggak bisa keluar karena nge-gym, disediain gym di dalam pesantren. Lu nggak bisa berenang, disediain kolam renang. Lu nggak bisa jajan banyak-banyak di supermarket, disediain supermarket. Ajib. Lu nggak bisa beli baju muslim di luar, disediain toko baju muslim. Jadi karena emang nggak boleh keluar dikasih alternatif di dalamnya. Itu. Nah orang kalau udah dengar kayak gitu ntar jadinya ekspektasinya berarti mahal dengan Bukhari. Nah kalau soal mahal ini alhamdulillah sampai sekarang gue merasa Bukhari masih affordable. Serius? Iya. Lo masih kontakan sama pihak sana Pak? Gue masih kontakan. Iya. Teman gue masih jadi ustadz di sana. Oke. Berarti untuk biaya lo sebenarnya tahu nih kisaran masuk berapa? Tahu. Nah kalau biaya gue nggak tahu ya secara detail sekarang. Tapi kalau untuk secara affordable-nya, ya even santri-santri dari pelosok pun masih bisa kok gitu. Aja gitu. Ada program-program beasiswa juga nggak sih, Den? Program apa nih? Beasiswa untuk penghafal Quran misalnya atau yatim. Ada. Cuma gue lupa detailnya, tapi gue pernah ingat ada program beasiswa buat santri yang pahalanya tinggi yang bagus gitu. Bahkan even sampai diumrohin gue pernah tahu. Ya diumrohin sambil ambil apa namanya tuh buka dalam. Sama Rama waktu itu. Belum ada. Terus kalau kita bicara masalah punishment Pak. Oke. Hukuman di Ponpes Imam Bukhari sana tuh gimana? Oke. Kalau zaman gua dulu, Iya. itu Ini tahun berapa nih, sorry? Tahun 2009 sampai 2013. Oke. Nah, itu kalau punishment mereka mainnya sistemnya by point. Poin dari 1 sampai 300. Kalau udah 300 lu keluar. Gitu. Ya. Jadi lu masuk, lu punya poin 300. Ya. Lu berkurang gitu apa gimana? Jadi gini, jadi semakin lu banyak kesalahan semakin nambah poin. Poin kesalahan. Ya, kalau bikin tuh kayak bounty. Oke. Kalau lu sampai 300, lu bakal keluar. Tapi di sini dibagi 2. Ada yang poin yang bisa menghilang dalam 1 semester. Ada poin yang akan melekat sampai dia lulus. Jadi ada dosa kecil, dosa besar. Itu ya. Iya. Hilang dengan air wudhu sama hilang dengan harus taubatan nasuha. Benar. Lo terakhir poin lo berapa sampai lulus? Alhamdulillah poin gue sampai terakhir pulang itu 150 aja. Setengahnya ya. Iya. Kalau pelanggaran memang yang dulu paling sering dilakuin tuh kayak misalnya mungkin kabur sama anaknya atau gimana? Alhamdulillah gue orang yang termasuk males kabur. Iya, gue orang yang dulu mager. Iya. Jadi kalau gue pelanggaran itu rata-rata gini. Gue izin nih belanja,
tapi kelamaan, belum pulang-pulang. Jadi pulang itu pelanggaran. itu pelanggaran. Smoking di situ mungkin Alhamdulillah gue sama sekali nggak smoking. teman-teman Teman-teman sebagian ada. itu pelanggaran. Betul. Pelanggaran. Benar. Bawa HP Bawa HP itu pelanggaran juga. biasanya dilakukan oleh para senior Iya, betul. Iya, lulusan senior. Alhamdulillah gue bawa HP-nya pas pengabdian doang. Oke, itu udah boleh. Itu zamannya masih boleh. Habis itu udah nggak boleh lagi. Pengabdian juga nggak boleh, Nggak musyrik juga nggak boleh. Makanya, iya. Gue nggak pernah menemukan pesantren seketat Bukhari. Cuma memang di ketatnya tersebut itu banyak nilai positifnya. Dampaknya lo rasain sampai sekarang ya? Pakai gue rasain sih. Betul. Oke, berarti sampai akhirnya lo bisa masuk ke Kairo, Alhamdulillah. Mesir. Iya. Itu jalur dari Bukhari juga? Waktu itu sih gue waktu ngambil jalur dari Bukharinya jalur Muqabalah di Universitas Madinah. Oke. Madinah nggak diterima, lo mental ke Mesir? Betul. Jadi gue sambil daftar Madinah, gue sambil juga daftar Kemenang. Oke. Itu Kairo. Gitu. Tes kalau mau ke Mesir apa aja sih? Apa bahasa kitab atau gimana? Kalau tes masuk Mesir ini jadi hafalan tuh. Ya, kalau dites kan Tarhafis Minal Quran lu udah berapa juz hafal Quran? Lo kalau nggak salah udah 35 juz lo nggak? Wah, gue jujur pas gue lulus dari Bukhari, gue baru 20 juz. 20 juz. Ya, alhamdulillah 20 juz. Ya, sekarang Masih insya Allah. masih. Alhamdulillah kalau seandainya gua tahu ini ayat tapi ayat selanjutnya kagak nyambung, gua ngerti ini kagak relate nih. Posisi nggak tahu, posisi nggak apa ya posisi. Iya, posisi di dia atas. Iya, gimana? Cuma kalau disuruh lanjutin gua masih bisa lah gitu. Iya gitu. Oke. Terus kemudian lo Kemenak berarti jalur Kemenak. Lihat Kemenak. Jadi kalau untuk Ya tesnya gimana Pak? tesnya itu kita kalau nggak hafalan Quran sama baca kitab gundul. Oke. Iya. Itu aja ya? Itu aja benar. Terus sama lu ada fikih basic. Oh, fikih basic. Iya, Tapi fikih. belum ke Tel ya? Fikih basic bukan alhamdulillah bukan akil basic ya. Oh, kan. Kalau fikih aman. Fikih basic. Oke. Terus kemudian masuk ke Mesir. Masuk Mesir. Ambil jurusan apa? Nah, ini ceritanya lumayan panjang nih, nggak apa-apa. Gua ngambilnya dulu pengennya itu tarikh. Wah, ada gitu. Jadi kayak sejarah. Lu suka sejarah banget ya? Sejarah banget nih. Pantes kita cocok banget bro. Nah. Masuk ke sejarah nih. Iya. Jadi jurusan tarikh. Pengennya. Cuma ternyata kelempar gue ke syariah Islamiyah. Kenapa nggak masuk ke tarikh? Oke, jadi kan waktu pas disuruh milih nih ada form lo isi mana Iya. nih? Isi maunya fakultas ini. Ternyata masuknya syariah Islamiyah. Oh gitu. Tapi alhamdulillah. Jadi lo bikin 3 pilihan, kampus yang nentuin. Betul, iya. Oke. Betul. Dan ternyata alhamdulillah di syariah Islamiyah juga banyak sih tariknya, cerita-ceritanya. Oke. Iya. Tapi mungkin nggak sedalam. Nggak sedalam. Di fakultas sejarah itu ya. Betul. Lulus di Kairo Pak? Alhamdulillah kemarin sempat terhalang waktu pas COVID. Jadi gue masih di semester paling terakhir. Semester terakhir. Oh belum lanjut. Belum lanjut lagi. Karena kemarin sempat kalah sama COVID, pas udah kalah sama COVID, gak bisa juga ujian online. Jadi gue mau nggak mau, status gue masih mahasiswa abadi yang tinggal menyelesaikan aja nih. Tugas akhir itu. Iya. Skripsi. Ya kayak skripsi lah, cuma kalau di Kairo nggak ada skripsi. Apa? Ya ujian. Gitu. Kehidupan mahasiswa Al-Azhar Kairo tuh sama Jakarta. Ini gue bisa cerita panjang nih. Iya. Rangkuman aja Pak. Oke, rangkuman. Kalau cerita kehidupan mahasiswa Indonesia di sana, itu mereka rata-rata tinggal satu komplek. Yang isinya satu komplek itu banyak orang Indonesianya. Satu komplek atau satu apartemen? Satu komplek. Jadi daerah sini nih di distrik ini emang banyak orang Indonesianya. Oh gitu. Sementara gua waktu pas tahun pertama itu gua nggak betah tinggal di daerah dekat banyak orang Indonesia. Karena gue pengen improve dong. Gue udah di Mesir, masa gue nggak improve? Iya. Akhirnya gue pindah ke distrik yang sedikit orang Indonesianya bersama kakak-kakak senior gue yang emang cuma dia doang di flat tersebut, di sekitarnya orang Mesir semua. Oke, supaya lo bisa ngomong bahasa Arab juga. Iya, ngomong bahasa Arab bisa, jadi Fusha bisa, Ami atau bahasa Arab bisa. Iya. Sehingga membawa saya bisa, itulah awal mula saya bisa meng-guide-kan orang untuk pergi ke sini, situ. Communication skill gue alhamdulillah terlatih pada saat itu. Lo bawa orang Indonesia yang lagi ziarah ke Mesir. Gimana? Pertama kali ceritanya adalah gue ketemu sama bule Amerika yang kesasar nggak tahu mau kemana. Dia backpackeran, bingung ketemu sama gue mau kemana. Yaudah ya besok gue guide kan.
Oke. Akhirnya gue guide tuh orang. Dibayar tuh. Hah? Dibayar. Dibayar. Iya. Lu tau gak sih? Sebenarnya boleh Amerika itu keluarga negaranya Israel. Tapi dia tinggal di Amerika. Oke, dua orang itu ya. Oh, dia mungkin lagi yang mana nih yang mau gue serang gitu. Emang itu kenyataan lah guys. Iya. Gue pernah deket orang Israel. Oke. Iya. Seru juga ya. Akhirnya lo dibayar tuh. Iya. Jadi tapi gue tahunya kalau dia warga negara sono tuh gara-gara pas terakhir banget. Paspor. Iya pas terakhir banget paspornya diliatin. Oke. Lu mulai nge-guide di situ. Iya. Sebelumnya bahasa Arab Mesir sama bahasa Arab Saudi iya. atau Fusha beda banget. Beda banget. Barat kata kalau kita Fusha bilang apa kabar kayak fahaluk, di sana Izzayak. Beda. Sejauh itu ya? Sejauh. Iya, Izzayak itu Fushanya atau Amiyahnya? Amiyah Mesir. Amiyahnya. Tapi kalau Fusha kembali ke Qiraah itu. Kembali ke Qiraah. Cuma kalau kita ngomongin soal huruf yang diucapkan, kan kalau orang-orang kan kalau kok di Saudi kan kadang bisa jadi ga ya. Betul. Kalau di Mesir jadi a. Kolam jadi alam. Gak ada ko-nya. Kolam jadi alam. Itu terjadi ketika dosen ngajar. Alhamdulillah dosen ngajar nggak separah itu. Oke. Jadi mereka masih pakai Fusha. Alhamdulillah kita masih paham. Berarti pengalaman itu lo dapetin udah ngobrol sama senior juga dong. Ngobrol sama senior, ngobrol sama supir taksi, ngobrol sama tukang warung sebelah gitu. Tapi Kairo secara kultur sama Jakarta kurang lebih hampir sama. Kurang lebih hampir sama, tapi gue literally suka banget sama Kairo. Kulturnya orang Kairo. Orang Kairo tuh kalau dibilang orangnya keras-keras, tapi buset hatinya kayak Hello Kitty. Lembut. Yang gue temukan di Mekah Madinah, misal kita mau masuk Masjidil Haram nih, Maghrib nih, menjelang Maghrib, Maghrib jam 6 sangat tuh bener tutup kan? Suruh masuk lah lewat Safa Marwah situ kan, masuk lewat situ atau bentuk eskalator gitu kan? Ini orang Indonesia, oke di mana kayak nurut. Orang Mesir nggak? Nanya, kenapa nggak boleh? Iya kan? Kenapa gue mau sholat sini kenapa nggak boleh? Ujung-ujungnya nurut juga. Tapi dia suka berdebat tuh. Iya. Bener ya? Iya. Pasti misalnya gini. Iya gitu. Iya. Dan ketahuan, gue bisa ngeliat ini orang Mesir kan dari bentuk hidungnya. Betul banget. Hidungnya tuh juga Beda. Lo kalau seandainya mau pakai hin atau kisi-kisi yang lain dari cekungan matanya. Kalau Arab itu agak masuk dikit. Gitu. Kalau Mesir tuh lo kelihatan banget. Ini mau dibilang orang Arab juga enggak. Dari Eropa juga enggak. Nah itu Mesir. Mulai segitunya ya? Iya. Itu. Oke, terus akhirnya lo mulai ngegat di situ terus sampai akhirnya jadi kerjaan sampingan. Iya, betul. Karena memang beda dengan UIN. Kalau UIN kan mahasiswanya dapat manfaat tiap bulan. Betul. Mesir enggak. Lo bayar kontrakan sendiri. Gua bayar kontrakan alhamdulillah kan dibayarin sama ortu ya. Cuma gua itu nggak bisa tinggal dia meskipun ortu gua tuh bilang ya udahlah kuliah aja yang benar segala macam. Gua kan mau dapat uang jajan lebih kan. Gua kerja di kedai ayam goreng. Gua nge-guide juga. Gitu kerjaan gua. Akhirnya mulai nge-guide jemaah umroh yang plus Mesir. Nah, kalau nge-guide jemaah umroh itu gua mulainya pas di sini di Indonesia. Jadi ceritanya gua mulai umroh backpacker itu pada saat di Mesir. Pas di Mesir itu, pas umroh, gue gak menyanyiakan kesempatan. Gue cari tahu lah itu Mekah gimana, Madinah kayak gimana. Terus orang-orang kalau jadi mutawif kayak gimana, leader kayak gimana. Cuma waktu itu gue belum beraksi. Gue mulai beraksi pada saat di sini, Bang. Oke, berarti sekarang kita masuk mulai ke fase lo kerja nih. Oke. Dari mulai pesantren, kampus yang belum selesai itu kan, kampus lo jadi masih ada utang tuh sama Al-Azhar ya. Sekarang lo udah mulai sibuk di tour and travel haji umroh. Mulai tahun berapa, bro? Gue mulai masuk itu tahun 2018. 2018. Betul. Awalnya 2018 pun itu travel umrohnya itu khusus buat mahasiswa Indonesia di Mesir yang pengen umroh ke Saudi. Jadi awal bangun kita itu ya dari Mesir. Jadi sama anak Mesir tuh. Iya. Mahasiswa Mesir yang mau umroh sini lo gue urusin. Betul. Paspornya, visanya, tiket pesawatnya. Berapa biaya umroh emang dari Mesir, bro? Kalau dari Mesir waktu itu kita cuma jual visa sama paket LA-nya sekitar 700 USD. Itu udah sama hotel? Belum. Oh, hotel mereka nggak pakai ya? Mereka maunya pakai rumah-rumah mahasiswa juga? Betul, kayak hostel gitu. Ya. Waktu itu masih boleh? Waktu itu masih boleh. Sekarang udah nggak boleh ya? Sekarang udah nggak boleh. Sekarang kalau lo mau apply visa umroh, lo harus udah tiket pulang pergi,
plus hotel, bus segala macam gitu kan. Dan juga harus sama travel yang udah ber-PPUU. Itu kita sekarang masuk ke travel Rawahel nih teman-teman nih yang udah dipakai sama Bang Nipnov ya. Nipnov JPG. Gue tanya kenapa JPG, karena kan kita menampilkan image di Instagram. Betul banget. Gue ingat jawaban lo. Kenapa JPG? Karena kan itu image yang kita tampilkan di Instagram. Betul. Aslinya kan bentuk kayak gitu ya. Iya. Oke, lo mulai akhirnya jatuh bangun berkarya di ini tahun 2018. 19. Sama teman-teman si Bang Farhan dan Iya, sebagainya gitu ya. betul. Gue yang diajak sama Bang Farhan. Oke. Gue diajak. Dulu gue sebelum dari travel kan gue di IO tuh. Iya. Terus habis itu, yuk ikut yuk bangun ini travel umroh gitu. Ya gue terima, gue mau nih gitu travel Iya. umroh. Karena kan waktu itu gue sempat nge-guide. Oke. Akhirnya pas udah mulai dari 2018 itu sama Mas Farhan dibawalah nama travel itu ke Indonesia, Bang. Dan kita udah mulai pengurusan secara resmi jadi travel umroh dari Indonesia. Travel umroh Indonesia. Lu udah Indonesia tuh udah pindah. Udah. After Covid ini berarti kan? Sebelum Covid malah. Sebelum Covid itu sebenarnya kita nanti langsung kita udah kepecah nih. Ada yang bagian pengurusan mahasiswa Indonesia di Mesir, ada yang pengurusannya Jakarta. Karena Farhan dari Mesir juga. Iya, tapi lu udah kenal di situ? Udah kenal. Karena kan tau nggak? FYI, Bang Farhan kakak kelas gue di pondok dulu. Oh, sama-sama anak Bukhari juga. Iya. Makanya sekolah banget kan kita. Luar biasa. Valid. Nggak diragukan lagi. Valid. Terus sekarang ada Rawahel nih. Iya. Lo visi misi lo sebenarnya visi misi gokil Visi banget. foya. Bukan visi misi visi foya, misi foya. Itu TikTok zaman Covid, Bro. Rawahel ini sebenarnya apa yang bikin ini jadi beda dari travel-travel lain? Oke. Pertama nih dari konsepnya sendiri. Mungkin kalau kita dengar brand yang sebelah itu sama, dia itu konsepnya travel umroh berkonsep milenial, ya kan? Tapi kalau ini travel umroh berkonsep milenial dengan mengedepankan nilai-nilai ibadah yang wajib maupun sunnah. Luar biasa. Sehingga kita menetapkan bahwa setiap paket program kita pasti kita membawa ustadz yang akan mengisi kajian tematik di sana. Jadi umroh tematik menjadi apa istilahnya ya? Mandatory. Mandatory di paket tersebut. Landasan utamanya itu ya. Jadi umroh ibadah, ilmu, pengalaman dengan ustadz itu. Nah, Bang Noval, Yes. gue kalau pengalaman bawa umroh itu biasanya jemaah umroh itu kebanyakan bapak-bapak, ibu-ibu sama kakek dan nenek. Iya. Sehingga gue belajar public speaking dengan baik kepada mereka yang lebih tua. Nah, kalau lu apakah pengalaman umroh lo sama dengan gue atau lu justru lebih banyak bawa yang muda-muda bagaimana? Jujur pertama kali gue jadi TL lebih banyaknya ini bapak-bapak sama ibu-ibu yang udah berumur banget ya. Udah berumur banget kan? Iya, udah berumur banget. Jadi memang gue langsung dituntut untuk bisa kayak lebih sabar pelan-pelan ngasih taunya. Betul. Mengarahkan tanpa mereka merasa digurui dan gitu-gitu kan. Betul. Tapi sekarang lo di Hanania dan di Rawahel. Iya. Ya, sama-sama kita tahu market mereka umumnya 30, Iya. 40 kan, Betul. segituan kan. Betul. Tapi ada juga yang tua, cuman kebanyakan yang muda-muda. Muda-muda, betul. Bedanya apa yang paling lo rasain, Bang? Yang gua rasain sih kalau yang tua-tua itu ini pribadi ya. Iya. Kalau yang tua-tua itu mungkin kita perlu pelan-pelan ngasih taunya. Oh, berulang-ulang ya. Berulang-ulang. Tapi mereka langsung manut. Oke. Gitu. Benar. Gitu. Yang muda-muda agak kritis ya. Agak kritis. Gitu. Cuma kita sebagai travel sudah mengantisipasi hal tersebut, jadi udah nggak kaget lagi. Memang gini, rata-rata kan kalau dari jemaah kita kan memang masuknya dari media sosial ya. Orang pengguna media sosial itu pasti ada kritisnya gitu. Dan justru bagus karena kritisnya mereka itulah bisa membangun kita juga. Betul. Gitu. Asal kitanya agak sabar aja sedikit dengan mungkin komplain-komplain dari mereka. Mungkin mereka juga belum ngerti gitu kan. Betul. Ada yang mereka baru tahu dikit tapi udah ngerasa paling tahu juga. Ada. Masalah dikit pesawat misalnya gitu kan. Iya. Ini kenapa gue dijauhin dulu sama orang tua? Kayak gitu kan orang nggak ngerti ya. Betul. Nah, terus sekarang Hanania udah jalan. Udah berapa tahun ya Hanania? Alhamdulillah dari 2018 kan. 18. Oh, sampai sekarang ya lumayan lama juga ya. Udah punya cabang berapa, Pak? 17 ya? Waduh, amin ya Allah. Tapi Udah. alhamdulillah saat ini kita sudah punya 4 cabang ya. Pertama Bandung, kedua Jogja, ketiga Surabaya, insya Allah coming soon nih. Bentar lagi Makassar. Amin. Iya. Amin. Sekarang lu bukan Rawahel. Ya, Yang mana Rawahel ini memang benar-benar mau menyiapkan orang-orang atau memberangkatkan orang-orang yang siap dengan ilmu dan pengalaman bersama para ustadz Ahlus Sunnah. betul. Gitu ya. Betul.
kalau pesan lu sendiri buat calon-calon jemaah Rawahel kira-kira apa nih untuk kedepannya, apa yang diekspektasikan, apa yang diharapkan dari Rawahel ini? Oke, buat teman-teman semuanya ya yang mungkin ingin mendaftar di Rawahel, buat kalian yang belum pernah kenal sama sekali Hanania, ahlan wa sahlan, selamat datang di travel Rawahel yang dimana kita insya Allah akan lebih berfokus kepada perjalanan spiritual yang sangat dibumbui dengan ilmu-ilmu sesuai dengan spesialitinya para asatiza pembimbing yang akan kita bawa di setiap program. Nah, Gitu. Kalau yang sudah menjadi alumni Hanania, ahlan wa sahlan, selamat datang kembali ke sub travel kita yang dimana pelayanannya insya Allah akan tetap sama standarnya seperti Hanania, namun kita akan lebih mendalami kembali bagaimana waktu-waktu yang akan dilewatkan itu penuh dengan kajian dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. luar biasa. Jadi teman semua buat yang mau tahu informasi Rawahel lebih lengkap lagi, silakan follow Instagramnya Rawahel di Rawahel Tour. Rawahel Tour ya, dan ada website juga belum? Kalau website On Develop. On Develop. Cuma kalau Instagram Rawahel_tour. Rawahel_tour ya, dan untuk kontak person silakan hubungin di sini. Kerjaan Maskur. Apa ya? Jadi buat kontak person silakan hubungin di sini. Nomor siapa nih? Nomor admin. Nomor admin. Ya. Nomor admin. Oke. Semua ini Bang Noval, karena kita sudah azan zuhur bro. Oh iya, Kita siap. harus segera sholat. Ini Bang Kevin. Nggak usah kayak gitu ya. Jadi pesannya buat teman-teman semua, silakan coba lihat-lihat dulu karena memang grup Rawahel ini atau travel Rawahel ini insya Allah akan memberikan ilmu dan pengalaman baru selama di Tanah Suci. Terima kasih banyak Bang Nova. Ya, sama-sama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa?